negara, yaitu BPJPH-nya. Aturan negara di sini kita fokus di BPJPH, dan juga di aturan negara di agama. Kalau sudah agama kan umum dan dalam agama, walaupun itu Islam, di sana kan banyak masyarakat dan seterusnya, itu sangat banyak, sehingga kita dari awal dulu hukum asal sembelihan, Bapak Ibu. Kalau kita sering dengar hukum asal segala sesuatu itu kan boleh kalau dalam kaidah ilmu syariat kan seperti itu, sampai ada dalil yang melarang, sampai ada dalil yang mengharapkan. Ya, hukum asal menggunakan pedi ya boleh, sampai ada larangan misalkan begitu. Itu hukum asal. Tapi kalau untuk makanan berbeda, untuk makanan dan wanita ini berbeda. Nah, untuk makanan hukum asal segala sesuatu itu adalah haram. Yang pertama, sampai kita mengetahui bagaimana proses penyembelihannya. Jadi tidak bisa kita langsung mau makan ini, tidak tahu bagaimana proses hukum asalnya, sampai diketahui bagaimana proses penyembelihannya. Kalau hukum asal ekonomi atau transaksi dan seterusnya kan itu awalnya boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan, yang merugikan kepada orang lain dan seterusnya. Tapi kalau untuk daging sembelihan, nah itu hukum asalnya adalah haram sampai diketahui kehalalannya, titik kehalalannya. Jadi ini tugasnya penjenengan semua untuk bertanggung jawab di sini. Jadi apa jenengan yang nantinya akan memotong dan juga yang akan akan menjadi sebagai pelaku usahanya, walaupun nanti yang di anggota tersebut nanti misalkan bukan jenengan yang memotong, tapi nanti jenengan masalahkan ke orang lain, tapi untuk secara administrasi sertifikat namanya jenengan yang masuk, itu tidak apa-apa. Tapi tugasnya jenengan dalam hal ini itu untuk memastikan apa yang jenengan dapat di pelatihan ini, apa yang sudah dikatakan berhasil dalam nanti ketika praktek dan seterusnya sudah dipastikan halal, nah itu diajarkan ke pegawainya jenengan. Tapi nanti tetap yang yang dimasukkan daftarnya ketika administrasi dan seterusnya namanya jenengan. Tapi ketika praktek kan, apalagi kalau sampai jumlah skala besar kan, sampai 1000 dan berapa ribu kan, tidak mungkin jenengan sendirian terus dan seterusnya. Nah, itu tugasnya jenengan ke siapa, ke pegawainya jenengan, dan pegawainya jenengan harus benar-benar berhasil sukses seperti jenengan. Kalau nggak sukses, dia tidak bisa, tetap nggak masuk. Karena inti utamanya, kalau yang berkaitan dengan sekarang jenengan dapat sertifikat semuanya, ini berkaitan dengan administrasi. Nah, administrasi ini ibarat dua sayap yang tidak bisa dipisahkan, antara ketika administrasi dan nanti ketika diaudit, diperiksa di lapangan. Walaupun administrasinya dengan sertifikat hukumnya mungkin dengan nilai tertinggi dan seterusnya, baik semuanya, dan ini yang saya temukan selama ini. Di berbagai rumah potong unggas, atau kalau sapi jarang yang gagal karena kan sudah jelas terlihat. Karena ternyata yang lebih sulit itu motong unggas, motong ayam, bukan sapi atau kambing. Kalau kambing selama ini nggak ada yang gagal. Tapi kalau yang ayam hampir banyak itu separ 50-50, 50% gagal, dan itu punya sertifikat hukum. Makanya ketika dia punya sertifikat hukum berikutnya gagal, sebenarnya saya juga gak enak, dalam artian selama ini saya paling tegas ke pelaku usaha atau ke juleha yang punya sertifikat hukum tapi gagal, itu saya kritik habis-habisan di situ, Pak. Makanya saya gak berharap jenengan nanti ternyata ini gimana, sudah ikut pelatihan, sudah hukum tapi kok masih gagal. Itu saya kerasnya di situ, saya agak tegasnya di situ. Karena ini kan masuk ke pelayanan ke masyarakat, sehingga saya tidak menginginkan semoga ini tidak kembali ke saya. Takutnya nanti ini ulah saya terlalu tegas, ternyata nanti saya mengaudit ke jenengan kok gagal, ya tanggung jawab saya sendiri nantinya. Loh, kok gagal ya, siapa yang melatih seperti saya? Nanti kan kena ke saya sendiri. Saya tegas waktu itu karena bukan saya yang melatih, bukan saya yang menegakkan pelatihan. Jadi yang saya kritik tempat pelatihannya, dia ada yang dari UIN Jogja. Nah, itu UIN Jogja gagal semuanya waktu itu. Ini sertifikatnya UIN Jogja semuanya gagal. Makanya kita tetap menjaga nama baik dari Halal Center UIN Malang ini, yang sekiranya nanti ketika proses pengajuan halal dan semuanya untuk melakukan sertifikat, walaupun saya mungkin agak kendel di depan ke jenengan, ini harus sukses, harus kayak gini, harus sampai sedetail mungkin, harap dimaklumi biar nanti ketika diaudit untuk kelancaran rumah potongnya jenengan. Nah, kalau untuk ulama kontemporer, hukum asal sembelihan ini berbeda pendapat ya. Tapi nah ini anjuran ketika menyembelih. Jadi bukan bedakan antara kewajiban dengan anjuran. Tadi mungkin ada soal menghadap kiblat ini. Nah, itu kewajib atau tidak? Itu kan bukan, hukumnya tidak wajib. Dalam artian
walaupun tidak menghadap kiblat, dia tetap sah penyembelihannya dan tetap dikatakan binatang yang halal. Terus pisaunya juga harus tajam di sini. Ini kunci, salah satu faktor yang banyak gagal di sini. Pisau, dan dari unsur syariatnya, bagaimana unsur agamanya? Memang di sana ada larangan Rasulullah untuk menyiksa hewan. Sehingga ketika pisaunya ini tidak tajam, berarti termasuk dari bagian penyiksaan terhadap binatang. Berikutnya menyebutkan nama Allah. Menyebutkan nama Allah menurut jenengan wajib atau tidak? Wajib. Yakin wajib. Yakin wajib. Ini untuk yang terdekat untuk jenengan karena saya nggak ngerti. Ya, menyebutkan nama Allah wajib atau buatan kira-kira menurut jenengan? Wajib. Yang ditulis Bismillah. Saya nggak bawa bukunya. Kalau yang di laptop sini lengkap di laptop saya yang satunya. Menyebutkan nama Allah itu dalam hal ini nanti saya tampilkan di sini. Menyebutkan nama Allah hukumnya yaitu tidak wajib dalam mazhab Syafi'i dan ini yang dipegang oleh MUI. Hanya sebatas anjuran. Dalam artian meskipun anjuran tapi ini sama MUI dijadikan hal yang utama. Dalam artian menyebut nama Allah ini kalau lupa ataupun sengaja tidak menyebut. Kalau kita mazhab Syafi'i Indonesia tidak wajib, hanya dianjurkan. Yang mewajibkan ini mazhab Imam Hanafi. Pokoknya yang paling kendel, yang paling ruwet dalam urusan makanan dan binatang sembelihan itu Imam Hanafi. Harus ini dan harus itu. Nah, Imam Syafi'i di sini hukumnya sunnah karena adanya hadisnya Kanjeng Nabi di sana, dhabihatul muslim halalun aduki rasmullahi awlam yudhkar. Ini hadisnya Kanjeng Nabi, dhabihatul muslim halalun aduki rasmullahi awlam yudhkar. Sembelihannya orang muslim selama ini, makanya jenengan kan diminta KTP, selama itu di KTP-nya Islam itu halal baik disebutkan nama Allah atau tidak disebutkan, baik itu lupa ataupun disengaja. Berbeda dengan Imam Hanafi, tidak menerima kualitas hadis ini karena hadis ini mungkin kalau jenengan nanti di ilmu saya ada hadisnya hadis ahad. Ya, setidaknya jenengan tahu kenapa kok Syafi'i Hanafi kok tidak menggunakan hadis ini. Karena Imam Hanafi lebih kepada Al-Qur'an, fadhkurusmallahi itu. Oh, di sini ada perintah untuk menyebut nama Allah ketika disembelih. Dan Al-Qur'an statusnya tidak bisa mengalahkan hadis. Makanya kenapa kok ulama berbeda pendapat seperti ini? Hadisnya hadis ahad. Yang ini Al-Quran sifatnya mutawatir kuat, maka tidak bisa yang kuat diganti dengan yang masih dirubah hukumnya dan seterusnya dengan hadis yang dikatakan ahad. Imam Syafi'i tetap menerima walaupun hadis ini hadis ahad, tapi tetap bisa diterima sebagai sumber hukum. Imam Hanafi tidak dalam hal ini. Hingga dianggap terjadi pertentangan antara di dalam ayat Al-Quran yang memerintahkan dan perintah hukumnya wajib dalam mazhabnya Hanafi, sehingga orang yang lupa orang yang lupa, maka ya sudah, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, ketika lupa menjadi bangkai. Dalam mazhab Hanafi, mazhabnya Syafi'i tidak menyebut nama Allah. Dan MUI untuk berhati-hati ya semi-semi tidak mewajibkan dalam, makanya ketika saya ngaudit dia tidak terlalu fokus ke dia, sementing dia Islam ya saya tidak terlalu fokus menyebutkan bismillah, yang menyebutkan bismillah ya ini, yang tidak menyebutkan mungkin lupa ya tetap ini, tidak terlalu fokus di situ. Tapi tetap di MUI-nya hanya sebatas pengetahuan ya harus menyebutkan nama Allah, dianjurkan, tapi yang tidak mengakibatkan hasil sembelihan itu bangkai. Kalau Hanafi langsung bangkai di sini. Nah, terdapat penutup tidak terlihat. Oh, ini nanti proses ini tidak berkaitan dengan syariah, tapi ini proses berkaitan dengan kebaikan, dengan sisi ihsannya. Berbuat baik kepada binatang. Justru dan nanti saya tidak lupa tidak bawa juga buku-bukunya yang saya pelajari itu, orang yang menyembelih apapun baik itu burung, binatang dan seterusnya yang tidak akan difungsikan untuk dimakan, maka nanti di akhirat burung atau binatang tersebut akan berteriak kepada Allah minta pertanggungjawaban kenapa saya disembelih di dunia dan tidak difungsikan, tidak dimakan. Oke, jadi ini ada yang hadis demikian, sehingga kita dalam hal ini ya ketika menyembelih tersebut ya ada tujuannya. Oh, ini untuk dijual, untuk dimakan, bukan untuk hanya sekedar. Saya yakin kalau jenengan ya sudah pasti untuk dijual, untuk ini, tidak untuk disia-siakan.
dan penyembelihan dalam keadaan sadar tidak mabuk. Karena kalau dalam mazhabnya Hanafi, ketika dia dalam keadaan mabuk atau nanti pekerjanya jenengan yang ada di sana terus menyembelih dalam keadaan mabuk, kan sudah hilang statusnya, dia menyembelihnya untuk statusnya sudah hilang dan tidak menyebutkan nama Allah pastinya. Sembelihan hewan yang hamil biasanya mungkin nanti yang kambing atau yang ruminansia. Bagaimana ternyata ketika disembelih, oh kok ada anaknya di dalamnya sama anaknya. Ini jika kondisinya hidup maka tidak termasuk hewan yang berbeda dan bisa disembelih. Ketika sudah disembelih ternyata melompat, habis itu hidup, sudah disembelih lagi. Tapi jika kondisinya sudah mati, kita sembelih ibunya, berikutnya anaknya juga ikut mati, maka baru di sini janin hewan tersebut adalah pendapat pertama. Ada yang mengatakan itu bangkai. Jadi ketika disembelih dan anaknya yang ada dalam kandungan kambing dan sapi tersebut keluar juga dan sudah posisi mati, maka terhitung bangkai karena tidak disembelih. Tapi pendapat kedua, juga ada yang mengatakan untuk halal dikonsumsi. Karena apa? Ini hadis yang di depan ini adalah zakatu ummihi, yaitu sembelihan kepada induknya itu termasuk sembelihan kepada anaknya. Sama, itu diikutkan satu paket. Berarti ada hadisnya Rasulullah yang demikian, zakatu ummihi, bahwa anak yang keluar yang dalam keadaan mati tapi ibunya sudah disembelih, ya sudah ikut ke induknya, berarti satu paket di sini. Titik kritis di hewan yang tidak halal. Berikutnya, penyembelih harus muslim, penyembelihan tajam, tidak mengakibatkan mati, tidak mengakibatkan luka permanen, memotong urat. Standar penyembelihan ini yang fatwa MUI. Fatwa MUI di nomor 12 tahun 2009 ini, standar hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan. Dengan kalau sudah kambing dan ini sudah pasti boleh dimakan. Tidak mungkin di RPU-nya jenengan akan menyembelih. Ada punya kita misalkan menyembelih babi dan seterusnya, kan saya yakin tidak ada. Punya hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih. Bagaimana jika misalkan hewannya itu terjatuh dan seterusnya? Nah, ini nanti panjang perdebatan. Perdebatannya panjang. Ketika jatuh, berikutnya masih hidup, masih gerak, berikutnya langsung disembelih. Ada yang mengatakan ya itu kalau itu masih aman, boleh. Tapi kalau orang yang melalui biasanya memburu dengan peluru tersebut berikutnya jatuh, ini yang ada dua pendapat. Karena ada hadisnya Rasulullah, bisa jadi jatuhnya dia bukan, kalau dipastikan jatuhnya itu karena kena peluru, matinya karena kena peluru terus jatuh, aman, masih bisa dimakan. Tapi kalau ketika kena peluru terus jatuh, kita tidak bisa memastikan apakah matinya ini karena jatuh atau karena kena peluru. Di sini baru yang tidak diperbolehkan untuk dimakan, karena kita tidak tahu jatuhnya dia, apakah matinya dia apakah karena jatuh dari pohon yang kita tembak terus berikutnya jatuh, atau memang karena tembakan kita itu yang membuat ini hewan atau burung tersebut mati. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, berarti lembaga dari BPJPH dan juga kerjasama dengan MUI. Standar alat penyembelihan ini harus tajam, harus pisaunya juga dengan yang tajam, dan berikutnya ini penyembelihan yang tadi dikatakan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut nama Allah. Biasanya hanya cukup satu kali. Ada kan apakah itu harus menyembelih per hari 1000 ayam terus ya 1000 ya tahlilan sekalian kan. 1000 sekalian kan tahlil. Itu bisa yang cukup satu kali dengan penyebutan nama Allah itu tadi. Nah, penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui yang tadi mungkin tadi Prof Bayin sudah menjelaskan yang berkaitan dengan segi kesehatannya. Kita dari segi sainsnya, keilmuannya, yang dari tenggorokan, saluran nafas mungkin tadi sudah dijelaskan. Cuma sekarang yang selama ini yang dari segi fikih ini kan masih ranah perdebatan. Kalau Syafi'i iya bahwa yang harus terputus itu saluran nafas, saluran makanan, dan wajidain yang nempel. Kalau itu biasanya sudah otomatis. Urat yang nempel ke dua ini sudah otomatis. Kalau terputus saluran nafas dan saluran makanan, wajidainnya pasti akan terputus. Itu sudah otomatis.
Tapi sekarang yang banyak, dan itu terputusnya loh, terputus ini, bukan terluka terus masih menggelantung dan seterusnya, bukan seperti itu. Nah, hal seperti ini kan dalam mazhab Syafi'i, dan ini yang dipegang oleh MUI. Kalau ke Prof. Bayin tadi langsung dianggap bangkai, tapi kalau ke saya nggak apa-apa, dibungkus diberikan ke saya, apa saya masak, saya goreng. Kalau karena di sana melihat kepada mengapa kok ulama berbeda pendapat, mazhabnya Imam Hanafi dan Imam Malik, ya cukup salah satunya, cukup yang terputus saluran nafasnya, saluran makanan tidak terputus, masih ditolerir dan diberikan ketika saluran makanan. Dan ini yang banyak gagal memang saluran makanan, karena beda nanti ketika jenengan mau praktek pindah posisi saja nanti sudah beda uratnya, itu yang melihat jalur makan. Kalau nafas sudah kadang masih tetap dan terlihat dengan jelas. Yang makanan ini, jalur makanan ini yang nanti bisa pindah, dibelokkan sedikit gini, nanti sudah belok uratnya juga sehingga agak terpotong makan. Itu kalau yang Prof. tadi langsung dianggap baik, tapi di sana masih ada madhab yang lain, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Hanafi yang memperbolehkan berkaitan dengan hal tersebut. Yang terpenting sudah terputus saluran nafasnya. Mengapa kok berbeda pendapat? Kok ada perbedaan pendapat seperti itu? Melihat kepada tujuan dari penyembelihan itu sendiri. Coba menurut jenengan, kira-kira jenengan nyembelih ayam atau kambing, tujuannya untuk dibuat mati atau untuk dibuat apa? Untuk ya tujuannya biar sampai mati kan? Tujuannya kan gitu. Nah, yang satunya tidak. Mengapa? Yang madhab Syafi'i, bukan itu tujuan penyembelihan, bukan hanya itu saja, bukan hanya yang penting mati sudah. Tapi tujuan penyembelihan dari madhabnya Imam Syafi'i yaitu membuat daging itu enak dan empuk, kualitasnya lebih bagus. Sehingga kalau kualitasnya lebih bagus, berarti harus terpotong semuanya. Itu makanya antara ulamanya Imam madhab Hanafi dengan Syafi'i melihat kepada tujuan penyembelihan. Tujuan penyembelihan dalam madhab Hanafi yang penting mati, tujuannya nyembelih untuk mati. Kalau Imam Syafi'i tidak, tujuannya nyembelih selain mati, tujuannya untuk membuat daging lebih segar, dan daging itu akan lebih segar kalau terputus semuanya. Itu yang di madhabnya Imam Syafi'i demikian. Makanya MUI mengambil yang ini, yang terakhir ini tadi, sehingga tujuannya tidak hanya membuat mati, tapi juga membuat kualitas daging lebih sempurna. Itu. Jadi karena perbedaan pandangan ini, makanya lahirlah dua perbedaan itu tadi. Standar pengolahan penyimpanan dan seterusnya lain. Nah, ini fatwa MUI tentang penyembelihan menggunakan mesin. Ada di jenengan nanti akan ada yang menggunakan mesin. Misalkan nanti kalau sudah dapat sertifikat halal, terusnya semua MBG di kabupaten itu minta ke jenengan semuanya, kan nanti mau tidak mau mungkin dalam ayam itu dengan jumlah ribuan mungkin akan menggunakan mesin. Seperti saya yang pernah di Kediri itu per hari 3.000 ekor yang disembelih, itu menggunakan mesin. Proses penyembelihannya seperti ini, penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin. Itu sama, penyembelih mengoperasikan mesin adalah yang muslim, yang akil dan baligh dalam keadaan penyembelihan, dan mesin yang digunakan adalah alat yang tajam. Tapi kalau mesin menggunakan penyembelihan nanti itu ada batasnya, dipastikan ayam tersebut tidak mati karena terlalu ini dari mesinnya itu tadi. Makanya ada batasannya untuk ayam itu 3 detik. Nanti ketika diaudit dengan ini untuk ayam batasnya jangan sampai lebih dari 3 detik. Itu sudah langsung disembelih. Kalau untuk sapi yang pemingsanan biasanya kan ada. Salah saya pernah melihat video yang itu pernah ramai di MUI, dikomentari, dipingsankan dulu kan, ditembak ini di sininya kepalanya terus dipingsankan. Nah, pemingsanan itu batasnya 10 detik. Kalau untuk yang sapi, ketentuan dari MUI demikian. Jadi yang 10 detik. Di sini tidak ada, tapi ini MUI Jawa Timur seperti itu. Penyebutan basmalah dilakukan saat penyembelihan. Jika mesin digunakan, maka penyembelih wajib mengulang penyebutan basmalah. Ini sama halnya seperti itu, ada penyembelihan, pra penyembelihan dan stunning. Ketika menggunakan stunning, ini stunning untuk hewan ternak unggas yang diizinkan yaitu waterbag di sini, penyembelihan. Nah, ini nanti tugasnya penyembelihan. Tadi sudah diberikan fatwa MUI nomor 1 tentang
nasional audit. Berikutnya Pak Ibu, ini saya perlihatkan yang fokus ke ini, fokus fokus ke aturannya kita. Dan berikutnya, kenapa jenengan yang saya minta yang dari Situbondo itu seharusnya setidaknya ada yang hukum, karena kita melihat di sini. Selain itu kan juga selain berkaitan dengan ketentuan syariat, juga ini berkaitan dengan kebijakannya, regulasinya. Ini keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 7 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan sistem jaminan produk halal dalam pemotongan hewan ruminansia dan unggas. Nah, ini kita coba ikuti di sini aturannya bagaimana, ketentuannya, putusannya. Nah, di bab 2 di bagian umum. Bentar. Jadi seperti ini nanti. Nah, hewan ternak adalah hal yang halal, mungkin saya berbisa. Yang halal disembelih sudah bisa dipahami. Jaminan produk halal selanjutnya disingkat JPH. Dan hukum produk halal adalah barang, ini termasuk rekayasa genetik, ini produk halal. Berikutnya, produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Ini berikutnya prosesnya sertifikat halal seperti ini. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan dan produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara BPJPH, bukan MUI, berdasarkan fatwanya dari MUI di sini. Dan MUI di sini MUI provinsi, kabupaten tidak berlaku. Tidak dibenarkan, tidak ada selama ini dan tidak diakui. MUI hanya provinsi. Makanya ketika kami ngaudit dia bersama MUI provinsi terus selama ini. Ini bersama MUI provinsi. Untuk kabupaten ini tidak. Kabupaten kota tidak bisa. Kecuali di Aceh 1. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ini yang bisa dibenarkan. Ini label halal. Berikutnya unggas. Nah, ini ruminansia merupakan jenis ternak yang memadihat dan memahdiat yang terdiri dari ruminansia besar seperti sapi, kerbau, ataupun yang kecil kambing dan domba. Unggas seperti ini. Ini bab persyaratan pemotongan. Ini semuanya sesuai dengan standar kita. Harus dalam keadaan hidup sama seperti yang tadi, memenuhi standar. Dapat diberikan pakan atau unsur dari ini, dapat diberikan pakan atau unsur bahan baku yang najis tapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci. Tapi kalau ini jarang biasanya. Kalau untuk ke ayam makan kotoran, maka makan makanan kotoran itu jarang ya. Ya makanya mungkin ya pakannya ayam dan seterusnya itu sudah bisa dikatakan boleh. Tidak langsung makan kotorannya. Makanya kenapa babi itu diharamkan ya salah satunya karena ini dia memakan kotorannya sendiri. Persyaratan tim manajemen halal ini dia. Jadi nanti jenengan yang ada RPU kan, jenengan RPU semuanya harus ada penyeliannya. Kalau penyeliannya tidak ada, dia bisa dari sini disediakan juru sembelih halal. Tugasnya jenengan yang di sini. Dalam hal RPH ruminansia menerapkan stunning, maka wajib memiliki petugas stunning yang terlatih. Ini berikutnya. Syarat pemilihan, kalau ini syarat pemilihan tidak masukkan. Sekarang syarat juru sembelih halal ini, yang ini. Syarat juru sembelih halal, syaratnya jenengan sesuai aturan Kepkaban nomor berapa tadi? Tahun 2023, nomor 77 tahun 2023. Yang pertama, setiap RPH minimal memiliki 2 juru sembelih halal. Jenengan sampai pas kayak ini sama batu dan jenengan sampai ini terusan seterusnya. Berikutnya memiliki keahlian dalam menyembelih. Nah, makanya diadakan pelatihan di sini. Memiliki keahlian dalam menyembelih dan ini ketentuannya. Makanya yang bagi yang masih di Situbondo ini dan telah memiliki sertifikat pelatihan, nah yang akan kami keluarkan
berbasis SKKNI. Niki kita sudah melakukan kegiatan berbasis SKKNI, makanya sampai 2 hari sudah sesuai SKKNI. Berikutnya, dan atau sertifikat kompetensi sebagai guru halal. Kalimat dan itu mengikat, bukan atau. Seandainya di sini hanya atau, jenengan tanpa hukum boleh. Seandainya tanpa dan, karena di sini bunyinya dan atau, maka semuanya mengikat. Sertifikat pelatihan, berikutnya juga uji kompetensi. Ini apa dasar hukumnya? Salah satunya, selain dari undang-undang, ini selainnya kabarnya ini dari di nomor 77 2023 ini dan atau. Nah, kalimat dannya ini yang mengikat harus dengan kompetensi halal, dengan uji kompetensi. Seandainya hanya berbasis SKKNI atau sertifikat kompetensi halal, ya boleh dengan tanpa sertifikat hukum. Setidaknya kalau yang di Situbondo, setidaknya satu saja, mungkin sementara nggak apa-apa. Satu saja ya Pak? Satu saja. Karena nanti setelah ini saya tampilkan juga gimana saya mengerjakan laporan. Setelah ini saya tampilkan gimana saya mengerjakan laporan, di mana letak poinnya, sertifikatnya, jenengan yang hukum itu. Nanti saya perlihatkan di sini. Setelah ini saya perlihatkan di sini. Berikutnya alat penyembelihan. Ini kita sudah berdasarkan undang-undang, berdasarkan aturan negara, tidak melanggar aturan negara. Alat penyembelihan, pisau yang digunakan ini, ukuran pisau semuanya lengkap. 1,5 kali dari lebar leher ternak yang disembelih untuk ruminansia dan 4 kali lebar leher ternak untuk yang disembelih unggas. Kebanyakan selama ini khusus yang di Banyuwangi ketika nyembelih bebek, dia tidak mau terlalu lebar lehernya karena permintaan konsumen di Bali. Dan itu katanya mempengaruhi terhadap kualitas daging bebek itu tadi. Tapi hasilnya ketika hanya cuma seikrit gini, hanya terpotong ini, hanya nggak terpotong penuh jalur makannya, tidak terpotong penuh. Tidak potong penuh, tidak bisa. Ketika ditanya, ya karena ini permintaan ini jangan terlalu lebar. Tapi ya tinggal dipilih. Konsumen minta seperti ini sampai tidak bisa dapat sertifikat halal. Konsumen menyesuaikan standar halal di Indonesia, ya konsumennya demikian. Apalagi kan kalau di Bali itu kan tidak bisa nyebrang Bali sebelum ada sertifikat halal. Makanya selama ini saya banyak ngaudit di Banyuwangi. Ketika kok banyaknya Banyuwangi, justru Malang yang jarang, di daerah kita sendiri yang jarang. Karena karena saya mau menginikan ke Bali dan syaratnya harus NKP dan sertifikat halal ini dicekal di pelabuhan kalau belum ada sertifikat halalnya. Itu yang banyak, khusus yang bebek. Kalau yang unggas itu rata-rata ayam. Untuk yang ayam ya lancar semuanya. Untuk yang bebek, kalau ini nanti akan menginginkan bebek. Karena bebek juga kan beda kekuatan uratnya antara ayam dengan bebek, itu kan beda. Bebek ya waktu sampai yang disembelih sampai setelah sembelih masih cari makan gitu. Padahal darahnya sudah ini terus masih cari makan dan masih hidup sampai setengah jam. Tetap hidup, jalan bebek. Itu yang bebek. Tetap cari makan. Itu manusia. Ini deh. Nah, berikutnya pisau yang digunakan dalam proses penyaringan tidak bersaudara. Pra penyembelihan, itu yang sesuai syariat, ini aturan-aturannya. Pra penyembelihan hewan ternak diangkut dengan menggunakan kendaraan khusus. Tidak digunakan untuk mengangkut babi. Nah, ini harus tertelusuri. Jangan kalau ini mendatangkan ayam, memastikan bahwa atau setelah ini dan juga pascanya juga sama. Nanti ketika mau diberikan konsumen ke pasar, jangan sampai alat transportasinya itu alat transportasi umum yang gonta-ganti, yang tidak diketahui nanti ini bawa barang apa dan bawa barang apa. Berikutnya, pengelola RPH mendokumentasikan data hewan ternak. Ini kalau untuk RPH, dengan RPH harus ada didampingi dengan dokter hewan. Ada prosesnya seperti itu. Petugas berwenang melaksanakan pemeriksaan pra penyembelihan yang non-standar. Stunting hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian. Syaratnya kalau menggunakan pemingsanan sudah disampaikan tadi. Nah, ini proses penyembelihan dilakukan dengan niat menyembelih dan melafadzkan tasmiyah, ya seperti bismillah itu tadi, khususnya untuk unggas dengan jumlah tertentu. Lafaz tasmiyah dapat dilakukan secara jamak langsung dari awal, satu saja boleh. Ini penyembelihan dilakukan sesuai dengan Sesuai dengan fatwa MUI nomor 12 tahun 2009 yang tadi harus terputus
empat-empatnya dari saluran nafas, makanan, dan 2 urat itu tadi wajidainya. Kematian hewan disebabkan oleh tindakan penyembelihan yang ditandai dengan darah berhenti memancar, berhentinya sistem ini kardiovaskular. Nah, kalau bahasa-bahasa kayak gini agak asing, mungkin ditulis bahasa Arabnya. Jadi kematian hewan disebabkan dengan penyembelihan itu tadi, disebabkan dengan dan ditandai dengan darah yang berhenti memancar. Nah, itu sudah dipastikan mati. Biasanya dari sembelihan itu dikasih jarak 3-4 menit kalau untuk ayam semua ini. Ketika nanti diaudit ya sama jaraknya, ya yang aman 3-5 menit itu sudah aman. Penanganan pasca penyembelihan ini lanjutan dapat dilakukan setelah kematian hewan dapat dipastikan, dan seperti ini hasil sembelihan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana poin 2 wajib dipisahkan. Nah, ini yang poin 2 berarti yang penyembelihan tidak terputus ini harus dipisahkan agar tidak masuk rantai pangan, karena ini kan dianggap bangkai. Dipisahkan yang tidak terputus saluran makanannya atau wajidainya, maka harus dipisahkan. Mendokumentasikan penanganan pasca penyembelihan. Sampai ini pengemasannya, penyimpanan hasil sembelihan juga. Biasanya kalau yang dijenengan disembelih langsung ke pasar atau masih ada yang disimpan? Pasar. Langsung ke pasar. Langsung didistribusikan ke pasar. Iya. Nanti ada juga yang karena jumlah penyembelihannya banyak, ada yang sampai di freezer besar kayak seperti gedung ruangan ini. Dan itu nyewa kontainer langsung di dalamnya itu isi ini, sewa ditarik di sana. Oke. RPH wajib memiliki nomor induk berusaha, sehingga nanti harus punya NIB ketika mendaftarkan, bisa melalui penyedia dokumen pendukung. Nah, ini hanya, tapi kalau kayak ini dengan biayanya sangat besar dari NKV ini. Selain besar, banyak keluhan-keluhan selama ini dari NKV. NKV ini sebenarnya dia harus melakukan ini ulang, baik sistem-sistemnya, nomor kontrol ini, NKV, kehigienisan dan seterusnya. Meskipun ini hanya tidak dianjurkan. Nah, ini dengan yang harus memperhatikan, lokasi RPH harus terpisah secara fisik dari komplek peternakan. Langsung saya sebutkan, dari komplek peternakan babi. Jangan sampai jenengan punya RPU, maksudnya untuk memperlancar, biar tidak nanti ribet ketika nanti kami sidang fatwa seterusnya banyak perdebatan, biar gak terlalu banyak perdebatan. Dan sampai jenengan di sini punya tempat penyembelihannya jenengan RPU, berikutnya di gedung depan sebelahnya tempat penyembelihan babi. Kalau di Malang ini kan ada di Dau, dekat rumah saya di atas. Di sana kadang babi diturun dari atas tempat pemeliharaan inian babi. Itu jangan sampai misalkan nanti ada RPU daerah Dau, terus daerah Daunya ternyata Dau yang dekat dengan rumah saya, ya dicurigai nanti tetap panjang pembahasannya, karena di sana memang terkenal dengan peternakan babi. Ya. Kalau nggak salah di Sukun di Sukun juga ada, Malang Gadang sama di Dau untuk di wilayah Malang. Nah, ini maksudnya hindari sejauh mungkin yang ini. Meskipun nanti dia akan tetap berhasil lolos, tapi melalui yang banyak perdebatan yang mungkin tidak akan ada selesainya ini. Karena dengan Komisi Fatwa di MUI sendiri ya akan terjadi banyak perdebatan. Memiliki lokasi RPH dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong halal dan yang tidak halal. Ini kalau ada yang tidak halal, tapi kalau ya itu rumahnya jenengan sendiri, terus satu wilayah itu di ininya jenengan, dia tidak perlu, walaupun itu sudah wilayahnya jenengan sendiri. Berarti nomor 1 boleh. Yang kan ada jarak 3 meter apa tembok tingginya. Lokasi RPH dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 meter untuk mencegah ini kan lalu lintas orang. Nah, kalau yang untuk yang ini dan yang tidak halal, walaupun secara aturan di sini, makanya nanti ini kan secara aturan ini boleh, tapi nanti ketika fatwa MUI dan itu diketahui seperti itu, panjang ceritanya. Dan itu bisa nggak selesai 1 malam. Sudah nanti di ini dulu. Dicek ulang, dipastikan lagi, nanti dilihat dan seterusnya. Komentar menjawab, hewan ternak, proses produk awal,
Nah, dan yang ini bagian unsur syariah juga tentang Bapak Ibu ini proses produk halal yang paling penting untuk saat ini ada yang terbaru apa secara ini mungkin tidak ini berkaitan dengan bukan hanya kebersihan tapi pensucian setelah pasca pemotongan padi itu. Pasca pemotongan mungkin nanti proses pensuciannya bagaimana sampai nyampe ke tangan konsumen, sampai dibungkusnya itu bagaimana nanti setelah ini saya tampilkan. Nah ini yang sekarang menjadi pusat perhatian. Ini penyucian fasilitas produksi sesuai syariat Islam. Yang sesuai syariat Islam itu bagaimana yang airnya mengalir dalam jumlah yang mengalir banyak seperti itu. Yang mengalir banyak. Nah, terus kemarin ada makanya habis ini yang saya perlihatkan di Banyuwangi diakali sama dia habis disembelih mau dicuci anggap ini apa itu ember bak misalnya kalau di ember di bak terus di bawahnya ini dilobangin air mengalir loh. Kalau ini bukan kan syaratnya untuk syariat Islam pencucian itu kan harus air mengalir. Terus dari bawahnya dari bawah di sini dilobangin di sini tapi airnya waktu itu masih sedikit loh, airnya kok sedikit Bu yang ini tapi ini kan ngalir Pak, ini bukan air mengalir, air bocor Bu. Air mengalir sampai dari atas penuh air mengalir. Yang di sini dibocorin dikasih keran, terus ketika mau dicuci dibuka kerannya kan ini mengalirnya karena bocor. Akhirnya dia ditolak sama MUI. Habis ini saya perlihatkan penolakannya dari MUI Komisi Fatwa ketika mau direview. Tolong untuk proses pencucian diminum lagi. Sudah saya bilang seperti itu. Nanti sini dia akan dibawa air. Ada saja akalnya. Jadi pembelian ternaknya juga diperhatikan. Ini berkaitan dengan teknis yang ini. Tapi yang ini sekarang. Jadi inti dari penyembelihan ini ada di proses penyembelihannya, itu yang inti yang kedua proses pensuciannya, dan ini yang menjadi pusat perhatian kalau di MUI provinsi. Proses pensucian tidak kalah pentingnya dengan hasil sembelihan. Misalkan kalau hasil sembelihan sudah gagal kan tidak bisa dilanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, hasil sembelihan sukses, tapi gimana pensuciannya? Pensuciannya ternyata kurang dan seterusnya, itu bisa dipending dan menghambat ke proses pendaftaran halal ini. Produk ya, ini grafiknya. Dan nanti. Nah, berikutnya ini saya tampilkan di MIB hasil sertifikatnya jenengan, maksudnya di mana? Ini yang sedang saya kerjakan. Sudah selesai tapi ini yang saya kerjakan. Ini. Iya, ada rekomendasi. Ada nanti setelahnya nih, ada semuanya. Habis ini dikomentari semuanya. Ini dengan kualifikasi, kompetensi dan ekonomi dan sertifikat untuk hukum berlaku 3 tahun yang jenengan nanti. Setelah 3 tahun bisa memperpanjang atau kalau memang tidak memperpanjang, mungkin nanti disarankan memperpanjang. Tapi tetap jenengan mengajukan dan itu bisa. Apalagi kan sebelum 3 tahun jenengan sudah mendaftarkan sertifikat halal dan sudah dapatkan sudah seumur hidup sertifikat halalnya. Berikutnya yang kalau memperpanjang itu kita hukum lagi. Kalau yang apa? Setelah 3 tahun itu kan kita mau perpanjang. Gitu. Hukum lagi. Tapi kalau sudah RPU-nya jenengan usahanya jenengan sudah dapat halal,
buat apa hukum lagi gitu. Kecuali jenengan mau sambil keliling ke RPU yang lain, ayo saya ini punya sertifikat, jual sertifikat, gitu apa yang kayak gitu. Ini saya punya sertifikat, nanti sampai kamu menyembelih melalui lewat saya, bayar sekian sekian. Nah, itu. Nah yang kedua ini kan, jadi harus tetap dilampirkan sertifikat uji kompetensi. Makanya yang jenengan kalau bisa, kalau nanti gak ada ininya, tanpa hukum langsung. Nah, terus yang kedua ini kan ada dua, karena yang masih ini untuk MBG ini yang kemarin, kenapa kok guru ya Pak saya mau untuk pendaftaran MBG. Yang kedua ini Fikri Ihsan masih ini 1 tahun. Berikutnya hasil penyembelihan ini justru, nah dia tidak punya sertifikat kompetensi tapi dia mengikuti sertifikat pelatihan MUI, tapi ini tidak diakui oleh BPJPH. Tetap kami sampaikan sehingga nanti mungkin akan disarankan untuk ikut dulu seperti itu, baru nanti akan diproses sertifikatnya. Kalau yang BPJPH jenengan ini sudah sertifikat pelatihan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sudah diakui. Karena sekarang kan sudah bukan MUI lagi, jadi pelatihan MUI sudah tidak bisa karena sudah bukan MUI lagi. Satu bisa gitu. Yang mana? Yang ini. Itu kan cuma satu kan. Yang sertifikat hukumnya cuma satu, yang ini tidak punya. Itu bisa. Kemarin diminta untuk mengikuti pelatihan hukum dan tidak diperbolehkan, yang Mas Fikri ini tidak diperbolehkan memotong kecuali atas pantauan dari pengawasan dari Mas ini yang sudah hukum ini. Nanti ada jalan tengah seperti itu biasanya. Internal. Jadi dua-duanya cukup satu aja. Cukup satu, tapi memang yang pasti yang ini dua-duanya. Kalau sudah dua-duanya punya, wis kita di rapat itu diskusi itu gak panjang, gak harus bahas ini kok bisa gak punya ini, langsung seperti itu. Ini administrasi aja. Nah, hasilnya kita bedakan ini yang sudah pengalamannya sudah 7 tahun dengan yang Mas Fikri yang masih baru 1 tahun dan tidak punya sertifikat hukum. Kita lihat hasilnya. Saat penyembelihan, hasil penyembelihan ini. Juleha pertama menyembelih sebanyak 3 ekor dengan hasil sukses dan sempurna. Itu yang pertama, karena memang sudah hukum dan seterusnya. Kita lihat hasil Juleha kedua. Karena saya sendiri yang turun ke lapangan ini. Juleha kedua menyembelih sebanyak 3 ekor dengan tidak sempurna, tidak terpotong saluran makanan karena teknik memegang dan yang lainnya. Biasanya ada yang ada saja alasan, ini karena grogi Pak, karena yang datang pakai seragam dan seterusnya. Itu bukan alasan sebenarnya. Banyak alasan ketika gagal, alasannya grogi. Kayak gitu. Ya. Di situ alasan lama ya gitu. Ini grogi. Itu alasan. Ini karena Juleha kedua gini. Menyembelih sebanyak 3 ekor dan tidak sempurna semuanya. Ini yang masih saya ingat sampai sekarang ini sudah tanggal berapa? Sudah hampir 2 bulan. Itu tidak terpotong saluran makannya. Tidak terpotong saluran makannya. Bak penampung surat pernyataan bermutre dan seterusnya. Nanti dengan kalau ini tugasnya penyedia, tidak dengan ini. Video pencucian, pencucian karena nanti jangan harus mengetahui video pencuciannya. Dan ini juga yang tidak diakui, ini yang saya ceritakan tadi yang Pak bocor ini. Di bawahnya kan, nah itu ada keran putih. Iya. Ini juga. Posisi negatif sangat. Jadi kan air masih belum ngalir, maksudnya nggak ngalir. Terus dia bilang jawab di bawah. Oh, dari sini. Jadi yang bisa posisi penuh, ngalir di sini nggak apa-apa. Oh, ngalirnya dari situ. Ini buat ngalir ke situ. Itu Pak bocor. Langsung saya bilang ini Pak bocor ini bukan air mengalir. Kalau mengalir dia yang dari atas nih. Alirannya penuh keluar, menguap keluar, bukan mengalir dibuat bocor seperti itu. Kalau pakai keran itu sudah boleh. Kalau keran langsung lebih aman, karena itu mengalir terus. Keran langsung, nah ini karena kerannya masih baru direnovasi, jadi masih ditaruh di bak.
Nah, justru dialurkan ke keran langsung. Itu sekali. Yang benar seperti itu. Oke, ada yang lebih berat lagi setelah ini saya akan gimana ya? Peletakannya harus di atas, tidak boleh setelah hasil pemilihan terus ditaruh lagi di lantai, itu tidak boleh. Ditaruh di atas, kan sudah suci, biar tidak terkontaminasi dengan lantai, darah dan seterusnya, langsung ditaruh di atas. Ini proses pensucian dan seperti itu. Karena kan darah najis, kemudian harus dicuci taruh di bawah, nah itu yang tidak diperbolehkan. Terus berikutnya tempat limbah, nanti itu bagian ini di jenengan ada semua kan limbahnya, tempat limbah dan seterusnya itu yang diperlukan. Ada contoh pensucian yang bagus, saya lihatkan dengan monggo sambil ini atau sambil mengalir silakan. Nah, ini ada di sini saya. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amuhum hillul lakum. Itu kan ada makanannya. Makan ta'am itu kan makanan, nah, tapi makanannya yang dimaksud adalah sembelihan. Sembelihannya ahlul kitab adalah halal untuk kalian dan semuanya adalah, tapi yang ini yang ahlul kitab Nasrani, Kristen, umat Kristen dan Yahudi kan. Cuma di ketentuan fatwa MUI tidak diakui. Nah, itu yang sebenarnya tidak diakui dan tidak bisa diinikan. Jadi harus berKTP Islam. Yang pertama, kenapa kok seperti itu? Karena perdebatan antara ahlul kitab itu masih ada atau tidak zaman sekarang. Itu perdebatannya. Kalau saya sendiri masih tetap menganggap itu ada, yaitu pengikut dari Nabi umat Kristiani, dari Nabi Isa ataupun dari Nabi Musa yang nanti dia tetap ada. Nah, itu tidak diperbolehkan. Apa yang dianggap tidak diperbolehkan oleh MUI karena dianggap sudah, sebagian menganggap ahlul kitab ya sudah tidak ada lagi karena kitabnya sudah palsu, Injilnya sudah palsu. Hanya saja setelahnya itu, tapi kan kenyataannya ayat Al-Quran ini turun ketika Injil sudah dipalsukan. Ayat Al-Quran ini turun ketika Injil sudah, Nabi Muhammad diutuskan, Injil sudah palsu, sudah dipalsukan. Nah, dan dengan itu Rasulullah tetap menyebut sebagai ahlul kitab. Kalau saya sendiri lebih menginikan tetap ada ahlul kitab dan seterusnya, masih tetap bisa diberlakukan bagi saya, kecuali yang tidak bisa itu yang Hindu ataupun Buddha, yang bukan agama samawi, Hindu ataupun Buddha, Konghucu dan seterusnya, itu mayoritas memang tidak bisa dengan berdasarkan la tankihu, janganlah kalian menikahkan putri kalian dengan orang-orang non-muslim, dan juga jangan memakan, ini hadisnya kanjeng Nabi, jangan memakan hasil sembelihan dari orang yang bukan ahlul kitab. Pokoknya sembelihan ahlul kitab, sembelihan orang Kristen dan Yahudi itu mirip, perdebatannya sama dengan seorang laki-laki Muslim kita menikahi orang Kristen dan Yahudi. Itu pernikahannya kan kalau di negara kita kemarin yang sempat rame di Pengadilan Agama Surabaya, yang sempat rame karena ini bidangnya saya di keluarga kan sempat rame karena pernikahan lintas agama. Berikutnya
untuk makanan. Karena itu ahlul kitab dianggap ahlul kitab sudah tidak ada, sehingga mereka yang umat Kristiani dan seterusnya sudah bukan ahlul kitab, berarti tidak boleh menikah dengan mereka. Jadi laki-laki muslim menikah dengan wanita Kristiani, begitupun dengan hasil sembelihannya itu tadi, karena dianggap ahlul kitab sudah tidak ada. Jadi tidak diinikan mengikuti dari ketentuan fatwa MUI itu tidak diberlakukan. Kalau di negara lain masih diberlakukan. Ada justru di negara Arabnya sendiri, di Mesir, di Yordania, itu ya mereka ahlul kitab ya orang-orang Kristen Koptik dan seterusnya, ya itu ahlul kitab. Karena kenapa saya seperti ini? Karena kadang yang melakukan saya untuk sahur ya orang-orang Kristen, teman-teman saya Kristen Koptik itu sama si Mesir itu melakukan sahur. Ini mereka dianggap sebagai ahlul kitab. Nah, di Indonesia tidak diakui sebagai ahlul kitab itu tadi. Itu kalau yang ahlul kitab ini. Jadi kalau misalnya nyambung ya, hukum kita kan misalnya sebagai pemilik dari LPH. Tadi Ustaz bilang ini boleh ketika kita sudah menjadi juleha boleh dipetugaskan kepada karyawan. Ya, juru pekerja kita. Nah, hukum pekerja kita ketika itu muslim kan semuanya harus muslim. Tapi ya mohon maaf misalnya tidak sholat, tidak hukumnya seperti apa? Karena kadang gitu kita pengennya yang muslim ahli sholat gitu. Tapi pekerjaannya lemot. Tapi yang kita sholat itu kerjanya cepat gitu. Nah, ini kan menjadi perdebatan dan juga kebingungan di yang dipastikan di sini. Jadi saya memahami, apalagi untuk jagal-jagal atau kayak seperti dan seterusnya, kami yang mungkin ya kekuatan iman ya, meskipun iman itu urusan hati, tapi secara zahir mungkin tidak seperti ulama-ulama besar. Masa bagi urusan jaga nanti yang menyembelih Syekhul Islam siapa, kiai siapa kan itu sebenarnya kan tingkat nilai keagamannya kan mesti berbeda, cara beragama kan berbeda. Nah, di sini ketika mereka meninggalkan sholat tersebut, kita tidak, kalau yang ahli sunnah kecuali yang khawarij, madhabnya khawarij, orang yang meninggalkan sholat langsung kafir. Kalau yang ahli sunnah tidak, kita mengikuti yang ahli sunnah di sini. Orang yang ahli sunnah membedakan, dalam artian bukan langsung kafir tidak, tapi membedakan dia meninggalkan sholat karena malas atau karena mengingkari kewajiban sholat. Enggak, sholat itu bisa nggak ada, Tuhan tidak mengingat. Nah, baru kalau seperti ini, kalau tapi karena saya malas, kayak mau bangun, mau puasa saya malas, masih tetap Islam dan masih tetap ya, karena ini efeknya parah, sangat besar gitu. Kalau nanti kita mengkafirkan mereka yang malas sholat, nanti kuburannya juga bagaimana, hak warisnya juga semuanya runtutannya nanti. Selain hasil sembelihannya bagaimana, selain itu ada yang lebih serius lagi, warisannya bagaimana, kuburannya nanti dikuburkan di mana dan seterusnya. Ini kan panjang ceritanya kalau sampai mengkafirkan orang yang itu masih Islam. Kenapa? Yang ahli sunnah berhati-hati gitu dengan sabdanya Kanjeng Nabi, orang yang penting dia cukup bersyahadat, faman syahida la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah asoma minni dima'uhum, maka dia sudah terlindungi jiwanya. Dalam artian dia orang muslim, tidak boleh diganggu, tidak boleh ketika sudah mengucapkan syahadat, dan tidak bisa membatalkan syahadat kecuali dia mengingkari syahadat, bukan meninggalkan sholat. Kan ada orang yang meninggalkan sholat ataupun puasa, ini yang menjadi keluar dari Islam. Yang pertama, kalau dia mengingkari, bukan karena malas. Kalau karena malas, terus karena sibuk dan seterusnya, tapi tetap dia meyakini, ya Allah tetap mewajibkan kepada umat Islam ini kewajiban sholat, perintah sholat, tetap adalah umat Islam dan tetap sembelihannya halal dalam hal ini. Jadi dibedakan. Kalau yang khawarij tadi tidak membedakan, karena semua orang pelaku dosa kecil, termasuk dosa kecil ataupun pelaku dosa besar, itu sudah langsung dianggap bukan dosa kecil. Bagi khawarij dosa besar, meninggalkan salat kan dosa besar, berzina dan itu dosa besar, itu langsung dianggap keluar dari Islam. Kalau yang dalam madhabnya khawarij demikian. Kalau kita mengikuti ahli sunnah dalam hal ini tidak, karena tidak bisa keyakinan seseorang ini akan dicabut kecuali dengan keyakinan yang sama. Jadi tidak bisa dia masuk ke Islam dengan cara yang yakin, maka tidak bisa keluar kecuali dengan cara yang yakin. Kalau masih ragu ini Islam atau tidak bisa kita menuduh orang yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berhak memastikan ini sudah keluar dari Islam atau tidak bukan urusan kita, tapi urusan pengadilan. Itu seharusnya. Dia malas sholat, selama tidak ada putusan pengadilan bahwa dia telah murtad keluar dari Islam, tidak.
yang berhak untuk mengeluarkan adalah pengadilan agama. Jadi hukum mengkafirkan mengatakan oh ini telah kafir, telah keluar dari Islam, dan itu bukan tugasnya. Kalau tugasnya itu dari kita, nanti akan terjadi saling ya, mengkafirkan. Dan karena itu bahayanya apa? Bahayanya sangat luar biasa. Kita mengkafirkan karena ini malas sholat, dan setelah itu dia bertobat, dia tetap muslim, maka kekafirannya itu kembali ke orang yang mengucapkan. Saya menuduh bapak ini kok tidak sholat, ini orang ini keluar dari Islam dan seterusnya. Padahal dia malas dan berikutnya nanti sholat. Ya sudah, berarti saya yang kafir. Itu hadisnya kanjeng Nabi. Jika ternyata tidak kembali, tidak sesuai dengan apa yang kamu ucapkan, maka kembali kekafiran tersebut kepada yang mengatakan. Makanya bahayanya di situ. Sehingga berkaitan dengan hasil sembelihan, kalau dia orangnya hanya karena biasa kan mungkin Islam abangan dan seterusnya, hari ini salat atau salatnya di hari Jumat saja misalkan ya, tetap masih sebagai orang Islam dan tidak bisa pernyataan mengatakan dia orang ini keluar dari Islam harus putusan pengadilan. Itu dalam Islam dia tidak. Kalau semuanya putusan kita sendiri ya sama aja dengan kita main hakim sendiri. Kita harus putusan pengadilan. Hanya menyembelih tapi dalam keadaan hadas besar. Ibaratnya habis kumpul sama istri itu sah apa tidak? Tetap sah. Yang penting nggak megang Quran. Tetap sah. Menyembelih dalam keadaan berhadas. Meskipun tetap kalau kita berbicara hukum tetap sah dan tetap halal. Tapi secara tasawuf hal tasawuf itu atau secara akhlak, secara tazkiyah, itu akan berpengaruh ke hewan yang akan disembelih itu tadi, dalam artian dia ketika disembelih dengan membaca basmalah, orang yang sudah bersuci, berwudu dan seterusnya. Nah, itu keadaan binatang ini tadi akan berbeda dalam ketika orang yang menyembelihnya dan yang lainnya. Karena apa? Makanya ada orang yang mengatakan semuanya ini kan bertasbih kepada Allah, termasuk meja dan seterusnya, sehingga ketika ada ngetok itu jangan terlalu keras karena dia sedang bertasbih. Ngetok pintu jangan terlalu keras, ini jangan meskipun motong ranting ini mereka sedang bertasbih terus kita potong. Kan semua di alam ini kan semuanya bertasbih, semuanya yang bisa mendengar tasbihnya ya hanya malaikat dan kanjeng Nabi di waktu itu, dan juga ya malaikat itu tadi yang hanya mendengar. Dan kita mengetahui dari mana? Ya dari ayat Al-Quran, dari wahyu. Kullu yusabbihu walakin la yafqahuna tasbihahum. Mereka semuanya yang bertasbih, termasuk ayat itu tadi ketika disembelih suaranya kodok itu adalah suara tasbih dan seterusnya. Itu kan kita tahunya dari mana? Yang terdengar kikuk seperti itu kan. Kok bisa subhanallah itu dari hadisnya kanjeng Nabi melalui dari wahyu itu tadi. Oke, kalau yang masalah karena hadas tetap tidak ini, walaupun diutamakan tidak dalam keadaan hadas, bahkan yang lebih diutamakan lagi dalam keadaan berwudu misalkan, itu jauh lebih baik. Izin menyampaikan Pak, nanti waktunya kurang 5 menit. Ini mungkin masih ada ini lagi. Ada pertanyaan yang lainnya? Jadi ini pokoknya sepertinya jenengan harus punya yang ini karena ini maksudnya ini khusus ke ke RPU RPH-nya jenengan, ya, keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini yang khusus ke jenengan ini. Harus punya di ini satu-satu dicermati satu-satu, yang ini harus ini dan seterusnya. Itu penting. Jadi ini contohnya yang kemarin. Terus pencucian itu juga pencucian sesuai syariat itu tadi, sama apa lagi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Memastikan itu tadi kan saya, maaf kalau saya ada yang salah, ada yang lupa. Tadi saya benar itu kan untuk